Baik, ketemu lagi di seri video belajar pemrograman. Kali ini kita akan membahas tentang struktur pemrograman yang sangat-sangat penting. Nah, ini episode keempat, jadi kita akan masuk ke materi yang cukup atau sangat penting. Nanti materi berikutnya juga sama pentingnya, dan seterusnya nanti akan ada tambahan-tambahan yang bisa kita terapkan untuk membuat program yang lebih real. Baik, untuk episode 4 ini kita akan membahas tentang struktur keputusan atau decision structure. Nah, ini ya. Ini adalah salah satu struktur yang bisa dibilang struktur yang menjadi inti dalam pemrograman terstruktur ya. Salah satu inti ya. Jadi ini yang membuat program itu bisa dikatakan apa? Punya kemampuan untuk memutuskan sesuatu. Oke, kita mulai. Nah, di bagian 1 ini, episode 4 bagian 1 ini kita akan membahas secara teoritis dulu tentang apa itu struktur keputusan, atau di beberapa referensi sering juga disebut dengan struktur percabangan. Nah, ini ya. Jadi nanti misalkan membaca buku ada judul bab struktur percabangan. Nah, itu sama artinya dengan struktur keputusan. Sama saja. Baik. Ini outline untuk materi di struktur keputusan ada 2 sebenarnya, if dan switch. Untuk if ada variasinya, nanti ada banyak variasinya, ada if else, ada if else if. Nah, itu. Dan bisa ada nanti if bersarang dan seterusnya. Tapi intinya ada 2 ya, if dan switch. Cuman di sini ditulis 3 karena ini terkadang bisa dianggap sebagai struktur yang agak berbeda dari if. Oke, kita akan mulai dari struktur yang pertama, yaitu struktur if. Seperti halnya dalam bahasa Inggris sehari-hari, arti daripada if adalah jika. Nah, jika hari ini hujan, maka saya akan pergi membawa payung. Nah, ada persyaratan ya. Jika persyaratannya terpenuhi, maka akan melakukan sebuah aksi atau tindakan. Nah, itu. Ini pengertian secara formalnya seperti ini ya. If structure atau struktur if adalah sebuah kondisi jika terpenuhi maka akan melaksanakan satu blok kode. Sama kayak tadi, jika hari ini hujan maka saya akan pergi membawa payung. Nah, nanti kenyataannya hujan atau tidak. Jika hujan berarti membawa payung. Nah, seperti itu. Baik, ini untuk struktur if. Langsung ke flowchart ya. Di dalam flowchart struktur if itu biasa digambarkan dengan simbol ketupat seperti ini. Kondisi, syarat. Nah, syarat itu hanya bernilai ya atau tidak, terpenuhi atau tidak terpenuhi. Jika syarat itu terpenuhi atau true ya, maka nanti dia akan menjalankan apa? Satu blok kode. Nah, itu. Oke, saya tambahkan ya pen seperti ini. Nah, ada kondisi. Kondisi ini bisa bernilai true atau false. Nah, untuk struktur if di sini hanya mengurusi kalau true saja. Kalau true maka dia akan diarahkan ke sini alurnya. Nah, ini ya. Ada statement. Nah, statement di sini ini kalau dalam program berarti ini apa? Ya, baris-baris kode program itu. Setelah selesai dijalankan dia akan kembali ke alur yang utama. Nah, ini ya. Ini. Jadi di sini ada kondisi true dan false. Cuman di sini yang diurusi hanya untuk yang true-nya saja, yang false-nya tidak. Ini untuk flowchart-nya. Nah,
Pseudocode-nya seperti ini ya. Jika kondisi terpenuhi, maka jalankan kode atau statement ini. And if. Nah, ini ya. Sebenarnya untuk penulisan pseudocode boleh menggunakan bahasa Indonesia bebas ya. Yang penting dimirip-miripkan dengan bahasa pemrograman. Nah, dengan bahasa C++ nulisnya seperti ini. Lebih simpel ya. If dalam kurung kondisi yang diinginkan apa? Kemudian pakai kurung kurawal buka tutup. Nah, ini ya. Biasa ya kalau di C++ itu satu blok diapit oleh tanda kurung kurawal buka dan tutup. Nah, ini. Nah. Oke, ini ya. Ini untuk pseudocode, flowchart, dan implementasinya dalam bahasa C++. Oke, sekarang kita coba lihat contohnya. Nah, di sini. Ini pseudocode ya. Langsung ke sini saja, langsung ke yang bagian program saja, kayaknya lebih asik. Nah, di sini ada variabel x diberi nilai 90. Ingat ya, tanda sama dengan 1 itu dia memberikan nilai ke variabel. Nah, seperti ini. Nah, kalau di pseudocode simbolnya jelas ini ya. Tanda panah ke kiri. 90 dimasukkan ke variabel x. Nah, ini ya. Maka kalau di program ya menggunakan tanda sama dengan 1 ya. 90 dimasukkan ke x. If x lebih dari 80. Nah, dicek di sini. Apakah x lebih dari 80? Dicek. 90 lebih dari 80. Oh, true. Karena true berarti dia akan menjalankan ini. Nah, ini ya. Misalkan ini x-nya diganti dengan 80. Nah, misalnya ya, 80 dimasukkan ke x. 80 apakah lebih besar dari 80? Tentu tidak. Berarti false ya, karena false ya sudah tidak ada apa-apa di sini. Ingat ya, karena if hanya mengurusi yang true saja. Oke, ini contohnya. Kemudian bentuk percabangan yang berikutnya. Struktur if else. Nah, struktur if else ini selain dia mengurusi yang bagian true-nya, bagian false-nya juga diurusi. Nah, ini ya. Ini kalau pengertian formalnya sebuah kondisi jika terpenuhi maka akan menjalankan satu blok kode. Jika terpenuhi ya. Jika tidak terpenuhi maka akan menjalankan yang lainnya. Jadi ada alternatifnya. Kalau yang if tadi tidak ada alternatifnya. Jika dan hanya jika kalau di bahasa matematikanya ya. Kalau yang ini ada alternatif jika tidak terpenuhi. Misal, jika saya punya uang 15.000, saya akan beli misalkan bubble tea. Nah, else beli es teh. Berarti kan dicek apakah punya uang 15.000 atau enggak. Jika terpenuhi 15.000 ya beli bubble tea. Tapi jika enggak ya sudah beli es teh saja. Misal seperti itu, ada alternatifnya. Nah, ini bentuk pseudocode-nya. Ini yang false juga diurusi ya. Jika kondisinya terpenuhi true, maka dia akan lari ke sini. Jika false, dia akan lari ke sini. Nah, ini bentuk pseudocode-nya. Jika kondisi terpenuhi, jalankan yang ini. Jika tidak, jalankan yang ini. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya di contoh bilangan ganjil genap. Nah, bilangan ganjil genap itu menggunakan struktur if else. Nah, seperti ini ya. If kondisi, ini jika true, else jika false. Ini ya, ini jika true, ini jika false. Oke. Langsung ke contoh. Langsung ke sini ya. Ada variabel x. X diberi nilai 90. Kemudian dicek jika x lebih dari 80. Jika 90 lebih dari 80. True ya. True berarti dia akan menjalankan yang ini. Nah, tapi misalkan ini x-nya diganti dengan misal 50. Ya 50 ya.
maka di sini nilainya adalah 50 lebih dari 80. False. Nah, karena false maka dia nanti akan lari ke yang bagian else-nya. Nah, seperti ini. Ini ya, ada alternatif. Jika iya apa, jika tidak apa, jika true apa, jika false apa. Cukup mudah untuk dipahami ya. Kemudian struktur if, else, if. Nah, ini pengembangan atau variasi dari struktur if, else. Ada if-nya lagi. Nah, di sini pengertian formalnya struktur if yang merupakan cabang dari struktur if else sebelumnya. Gimana maksudnya ini? If else if adalah struktur if sebagai cabang dari struktur if else sebelumnya. Oke, daripada bingung, langsung kita lihat di flowchartnya. Nah, ini ya. Tadi apa? Struktur if sebagai cabang dari struktur if sebelumnya. Ini ya. Struktur if sebagai cabang dari struktur if sebelumnya. Nah, ini ada if ya. If else. If else berarti ada kondisi true, ada kondisi false. Nah, false-nya ini akan bercabang lagi menjadi struktur if else yang baru. Nah, jadi ada if else, kemudian di bagian else-nya dia akan bercabang menjadi if else yang baru. Nah, bentuk pseudocode-nya seperti ini. Jika kondisi terpenuhi maka jalankan ini. Jika tidak, jika apalagi. Nah, itu ya. Nah, di sini untuk kode di C++ nya ini tinggal else-nya langsung disambung dengan struktur if yang baru. Nah, ini ya. Ini kan jadi struktur if yang baru lagi. Nah, ini ya. Oke. Jadi hanya apa? Struktur if else yang else-nya itu bersambung menjadi if yang baru. Ini boleh disambung lagi menjadi if lagi, boleh. Nah, ini boleh jadi if lagi. Jadi bisa bertingkat-tingkat if else if itu. If else jadi if else, else-nya jadi if else lagi dan seterusnya. Sampai berapa? Tidak terbatas ya itu ya if else-nya. Oke, langsung kita ke contoh. Ini ya. Contoh langsung ke kode C++ saja yang gampang biar bisa langsung dipraktekkan. Oke. Ada variabel x. X bernilai 90. Jika X lebih dari 90, jika 90 lebih dari 90, oke jelas ini apa? False ya, karena false maka dia akan larinya ke sini, else. Else ketemu if lagi. If jika 90 lebih dari 55. Oh iya benar, terpenuhi true, berarti dia akan berhenti di sini. Nah, if-nya akan berhenti di sini alurnya. Nah, ini ya. Atau misalkan di sini X-nya diganti dengan 15 atau 10. X lebih dari 10. 10 lebih dari 90. False ya. False berarti dia akan lari ke sini, else. Else ketemu if lagi. 10 lebih dari 55. False ya. False di sini lari ke sini. Else. Oh, sudah nggak ada if-nya lagi ya. Sudah. Berarti dia akan berhenti sampai di sini. Nah, ini alternatif terakhirnya ya. Oke, ini contoh if else if. Nah, ini bisa disambung if else if else if else if else seterusnya, panjang. Dan yang struktur if berikutnya adalah struktur switch. Nah, ini ya. Struktur switch itu sebenarnya dia hanya alternatif dari if else if. Hanya berbeda cara penulisan saja, hanya berbeda strukturnya saja. Walaupun struktur switch ini punya beberapa keterbatasan dibandingkan if else if. Nah, apa itu keterbatasannya nanti kita bahas di akhir.
video. Nah, sekarang kita akan bahas dulu seperti apa struktur switch itu bekerja. Nah, ini ya. Di sini kalau kita lihat ini mirip dengan if else if ya. Ada kondisi atau kita sebut dengan selektor. Ada dua kemungkinan, bisa true, bisa false. Nah, jika selektornya ini terpenuhi atau cocok dengan yang dipilih, maka dia akan menjalankan ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, di struktur switch itu biasanya diakhiri dengan break. Kenapa? Karena jika tidak ada break, misal tidak ada break ya, setelah kode-kode program yang ada di sini jalankan, dia akan lanjut ke sini walaupun ini tidak terpenuhi. Nah, itu maka di sini harus ada break-nya biar dia tidak berjalan terus ke bawahnya. Jadi fungsinya keyword break itu untuk menghentikan alur eksekusi kode, menghentikan ya, karena karakteristik dari switch itu dia akan terus berjalan ke bawah walaupun tidak terpenuhi. Nah, nanti ada kasus di mana break itu harus kita tambahkan, ada pula yang tidak perlu ditambahkan. Nah, nanti kita bisa lihat. Oke ya. Baik, sekarang kita langsung saja ke bentuk penulisannya. Kita langsung ke C++ saja ya. Ya. Switch, kemudian ini variabel yang akan dicocokkan ya. Kemudian pilihan cocoknya adalah menggunakan keyword case. Apakah cocok dengan yang ini? Apakah cocok yang ini? Atau jika tidak ada alternatif cocoknya, bisa diberi pernyataan default. Nah, ini default itu berarti ketika tidak ada pilihan yang lain. Nah, ini ya. Nah, di sini ada break ini dipakai untuk menghentikan menghentikan ini. Oke, sekarang kita langsung ke contoh saja biar gampang. Langsung ke contoh kode ya. Oke. Ada variabel x, nilainya 3. Ada variabel n, nilainya e. Nah, di sini switch. Ya, pilihlah x atau cocokkanlah x. Switch x. Cocokkan x. Nah, pilihan-pilihannya ada di sini. Case 4, nanti variabel n nilainya berubah jadi a. Kemudian case 3 akan menyebabkan variabel n berubah jadi b. Case 2 akan menyebabkan variabel n berubah jadi c. Case 1 akan menyebabkan variabel n berubah jadi d. Defaultnya n tetap e. Oke. Sekarang kita cek alurnya. X bernilai 3. Switch X. Berarti di antara case-case ini, case mana yang cocok? Oh, case-nya yang ini yang cocok. Karena tadi kan X-nya bernilai 3. Ini cocok ya. Cocok di sini. Oke, berarti dia akan di sini. Nah, berarti sampai di sini variabel n akan berubah nilainya jadi b. Dan berhenti ya, karena ada break. Nah, ini ya. Seandainya tidak ada break, maka setelah ini berjalan, dia akan langsung lanjut ke bawahnya. Dan bawahnya lagi. Walaupun sudah tidak terpenuhi, maka harus ada break. Oke ya. Nah, itu paparan singkat tentang struktur keputusan di dalam pemrograman ALA. Di bagian kedua nanti kita akan praktekkan untuk lebih jelasnya. Karena kalau hanya menggunakan teoritis saja nanti hanya membayangkan. Nah, nanti prakteknya seperti apa? Kita akan lebih dalam mengetahui seperti apa karakteristiknya. Oke ya. Oke, catatan terakhir. Struktur if bisa digunakan untuk keputusan yang berdasarkan range. Range itu berarti jangkauan nilai.
Maksudnya apa? Kita bahas di video part 2-nya. Kemudian catatan kedua, hanya nilai atau hanya tipe integer atau karakter saja yang bisa digunakan sebagai selektor di switch. Oke ya. Tadi switch itu kan ini ya. Nah, ini selektornya. Nah, nilai-nilai selektor ini hanya boleh menggunakan tipe char dan int. Selain itu tidak diizinkan. Nah, itu salah satu keterbatasan dari switch. Oke, berikutnya nanti kita akan bahas juga keterbatasan switch yang lain apa. Dia tidak bisa digunakan untuk menangani ring atau jangkauan data yang terlalu besar karena akan jadi sangat ribet. Nah, oke ya, ini untuk pengantar teoritisnya. Nah, nanti teori-teori yang sudah kita bahas ini nanti kita akan praktekkan satu persatu. Nah, ini hanya untuk pengantar saja biar nanti pas kita praktekkan kita sudah tahu di slide mana kode ini dibahas. Nah, itu. Baik, ini ada quiz tapi tidak perlu dikerjakan dulu. Ini disimpan dulu, di keep dulu untuk part 2. Oke, sekian dulu untuk pembahasan tentang decision structure atau struktur keputusan atau percabangan.